Selamat siang Bapak Ibu guru yang luar biasa. Hari ini saya meminta waktunya Bapak Ibu sebentar untuk mengikuti diseminasi penyebaran budaya positif yang telah saya lakukan di SMP Pegri 2 Denpasar. Bapak Ibu izin untuk share screen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mungkin saat ini Bapak Ibu lagi ada kesibukan, tapi Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk bergabung di room ini. Saya ucapkan terima kasih. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izin saya akan berbagi sharing mengenai aksi nyata modul 1.4 diseminasi penerapan budaya positif di SMP PGRI 2 Denpasar. Ya. Ya, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah kita sebagai pendidik guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya. Adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan ini adalah guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, berikut saya sampaikan agenda kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah pembukaan. Nah, pada pembukaan ada doa, ice breaking, kemudian kegiatan berikutnya ada presentasi konsep, diskusi, dan refleksi. Bapak Ibu, kita langsung saja. Yang pertama adalah berdoa. Sebelum kita memulai kegiatan sebagai umat beragama, mari kita berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita akan lakukan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ice breaking ya. Saya ada sedikit ice breaking ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu bisa raise hand atau Bapak Ibu bisa membuka mikrofonnya. Kemudian siapakah yang bisa menjawab? Nah, siapakah nama artis ini? Ayu Ting Ting. Oke, terima kasih Bu Ari ya. Kita lihat apakah benar jawabannya. Bisa jawab dapat Pak Budi. Ya, jawabannya betul sekali, Ayu Ting Ting. Oke, kita lanjut ke hadiahnya Pak Budi. Ya, hadiahnya menyusul ya. Kita lanjutkan yang kedua. Hadiahnya diserahkan katanya. Negara ya. Tebak nama negara. Nah, Bapak Ibu. Rusia. Oke, bagus sekali ada Pak Yogi, Bu Ari menyampaikan Rusia. Kita lihat jawabannya adalah ya, betul, Rusia. Oke, saya punya lagi satu tebak gambar. Bapak Ibu bisa konsentrasi. Yang tadi masih mudah. Nah, sekarang kita lihat. Ya, apakah ini? Siapa yang bisa menebak? Betul sekali. Yang menjawab tadi adalah Ibu Mareta. Kita lihat jawabannya adalah ya, pasukan khusus. Oke, Bapak Ibu. Bu Mareta boleh nyanyi dulu karena benar jawabannya. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menebak jawabannya dengan baik. Nah, kita akan lanjutkan ke agenda berikutnya. Nah, eksplorasi konsep. Jadi pada eksplorasi konsep ini ada 6 poin yang akan kita bahas nanti. Yang pertama itu adalah disiplin positif
dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas, dan yang keempat itu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi, 5 posisi kontrol sebagai pendidik. Kemudian yang keenam ada segitiga restitusi. Nah, ini eksplorasi konsep yang akan kita bahas nanti. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini ada disiplin positif berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Nah, yang pertama di sini ada Anda, dalam hal ini adalah kita sebagai pendidik tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, pada teori kontrol ini juga pelajari tentang semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian dari teorinya William Glasser ini juga model berpikirnya adalah menang-menang. Kemudian berkolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian berikutnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, ini adalah disiplin konsep. Konsepnya dari William Glasser. Inilah yang akan kita bahas nanti. Begitu juga teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan kebutuhan dasar manusia. Oke, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini adalah perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol dari William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan menjadi choice theory. Ada 4. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Bagaimanakah maksudnya ilusi guru mengontrol murid berdasarkan William Glasser ini? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ini yang dimaksudkan pada ilusi guru mengontrol murid. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bagaimana maksudnya? Penguatan positif atau bujukan ini merupakan bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi terganggu pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini maksud dari ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya di sini adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kata sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini Bapak Ibu bisa menjadi catatan kita sebagai pendidik. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak
untuk memaksa. Maksudnya di sini adalah banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, jadi pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, Bapak Ibu, ini adalah maksud dari ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang dijelaskan oleh William Glasser. Nah, kemudian bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, jadi menurut Stephen R. Covey ini menjelaskan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini sangat jelas sekali disampaikan oleh Stephen R. Covey. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol? Siapa sesungguhnya yang memiliki nilai kontrol? Nah, stimulus respon dan teori kontrol ini yang pertama itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dalam stimulus respon. Bagaimana kalau teori kontrol? Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, berikutnya pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, kemudian pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, berikutnya pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, berikutnya model berpikir dari stimulus respon itu adalah model berpikir menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol itu berpikir menang-menang. Ya, terus berpikir menang. Nah, kemudian Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau menjelaskan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, berikut pemaparan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang disiplin. Disiplin positif, ketika mendengar kata disiplin, nah mungkin apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apakah yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Nah, jadi makna disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, kemudian teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi kata disiplin
juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi di penekanan di sini adalah belajar disiplin tidak perlu dengan memberikan hukuman. Terus bagaimana kita sebagai pendidik? Nah, jadi sebagai pendidik atau sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, kemudian disiplin positif. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi di sini penekanannya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksudkan adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal yang didasari dari nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang diyakini. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, dari pemaparan Ki Hajar Dewantara ini sudah jelas mulailah dari disiplin diri. Sebelum kita memberikan disiplin kepada anak didik kita, mulai dari diri kita sendiri untuk mendisiplinkan diri. Disiplin positif yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian Bapak Ibu, adapun nilai-nilai kebajikan, nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang tujuan mulanya ingin dicapai setiap individu. Nah, berikut saya tampilkan pandangan dari para ahli. Yang pertama itu dari William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, itu yang disampaikan oleh William Glasser tentang nilai kebajikan. Terus bagaimana dengan Dean Gilson 1998? Beliau mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kemudian beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, istilah ini mungkin sudah sering dengar di sekolah, apalagi sekarang sudah diterapkan kurikulum Merdeka yang tujuannya mengarah membentuk karakter siswa memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bahwa dimensi dari profil pelajar Pancasila ini meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang berikutnya ada mandiri, bernaral kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, dimensi inilah yang akan dikembangkan saat ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada standar pendidikan nasional menjelaskan bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga, sekolah, dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Nah, di sini garis bawahi saling mendukung. Sama seperti kita di sekolah, perlu dukungan dari stakeholder yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka
seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif itu adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini sudah sangat jelas sekali disampaikan pada standar pendidikan nasional. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa tanyakan pada diri, tanyakan pada diri Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Nih ada beberapa pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu bisa jawab dalam diri. Bagaimanakah kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Nah, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindar rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk ingin mendapatkan penghargaan. Nah, kemudian Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Atau mungkin pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah? Atau Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu untuk mendapatkan finansial dalam uang? Nah, Bapak Ibu bisa jawab dalam diri Bapak Ibu beberapa pertanyaan tentang motivasi perilaku manusia ini. Nah, kemudian Bapak Ibu mengenai motivasi perilaku manusia. Ya. Mengenai motivasi perilaku manusia itu ada dua faktor. Yang pertama faktor eksternal dan ada faktor internal. Nah, faktor internalnya itu terdiri dari dua. Yang pertama itu ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dalam hal ini, seseorang akan selalu bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, pertanyaan inilah yang akan muncul ketika untuk menghindari motivasi perilaku manusia untuk menghindari hukuman. Jadi, ini cenderung mengarah ke eksternal. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan, hadiah, penghargaan dari orang lain. Nah, pada unsur ini akan selalu muncul apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu dari faktor internal itu motivasi perilaku manusia adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari faktor internal ini akan muncul pertanyaan, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah Bapak Ibu motivasi dari faktor eksternal dan faktor internal. Nah, sekarang dari faktor internal itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Yang seperti saya sampaikan tadi bahwa tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi Bapak Ibu, ini tugas kita bersama bagaimana membangkitkan motivasi perilaku manusia dari perilaku anak didik kita mungkin di sekolah, membangkitkan unsur internalnya. Jadi anak-anak akan mampu dia menghargai diri sendirinya. Jadi mereka berbuat itu berdasarkan dari unsur internalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas mungkin Bapak Ibu ada yang sudah menerapkan di kelas atau di sekolahnya.
Nah, itu Bapak Ibu bisa terapkan kembali. Nah, di sini saya akan membahas tentang pentingnya tentang keyakinan kelas. Nah, mungkin terbesit pada pertanyaan Bapak Ibu, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Jadi Bapak Ibu mungkin di sekolahnya lebih sering menerapkan peraturan kelas. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Nah, mungkin muncul pertanyaan seperti ini dalam diri Bapak Ibu. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa harus keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya adalah, ini adalah analoginya, anak Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Tentu jawabannya adalah untuk keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker ya, dan mencuci tangan setiap saat? Nah, tentu jawabannya adalah untuk kesehatan. Nah, dari dua nilai ini adalah nilai keselamatan dan nilai kesehatan. Inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan. Artinya bagaimana Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat untuk mendukung motivasi intrinsik. Nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih mengarah seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ini Bapak Ibu, pentingnya kita di kelas itu membuat sebuah keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas bersama siswanya di kelas secara bersama-sama. Karena nanti keyakinan kelas ini akan ya dilaksanakan oleh siswa-siswa dan Bapak Ibu. Ya, jadi keyakinan ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Kita yang membuat, kita pun yang melaksanakan, dan kita yang menaati keyakinan tersebut. Nah, Bapak Ibu, nilai kebajikan. Nilai kebajikan ada pada keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa melihat di layar, ini adalah peraturan kelas. Peraturan kelas, kemudian, maaf, ini adalah peraturan. Yang pertama itu adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, mungkin Bapak Ibu sering menyampaikan, silakan anak kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian nilai kebajikan apakah yang akan nanti dituju. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ya, di sini keyakinan kelas atau nilai kebajikan apa yang akan dituju. Nah, Bapak Ibu boleh pikirkan atau Bapak Ibu boleh renungkan. Nah, berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Ini peraturan yang mungkin sering Bapak Ibu dengar. Dilarang menggunakan narkoba, ya, karena kita tahu bagaimana bahayanya narkoba. Kemudian berikutnya, bergantian atau menunggu giliran. Nah, peraturan berikutnya adalah gunakan masker. Ya, yang berikutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, Bapak Ibu, ini peraturan yang mungkin Bapak Ibu pernah jumpai. Nah, sekarang dari peraturan ini, bagaimanakah keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju? Nah, Bapak Ibu, apa yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu tadi melihat peraturan kelas, inilah nilai kebajikan yang akan dituju. Nah, yang pertama tadi itu adalah tentang tanggung jawab. Nilai kebajikan tentang tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, kemudian hadir di sekolah 15 menit. Kemudian nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan. Kemudian yang berikutnya, kalau dilarang melakukan kekerasan, kan nilai yang dituju adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti nilai tentang kesehatan. Bergantian atau giliran, ini di sini menghormati orang lain dan kesabaran.
Gunakan masker, berarti kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini tahapan-tahapan pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu, apakah ada yang Selamat pagi anak-anak. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang sudah menerapkan atau membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah membuat, sudah melaksanakan karena arahan dari pimpinan atau sekarang diharapkan Bapak Ibu muncul dari kesadaran diri kita sendiri untuk membuat keyakinan kelas sebelum melakukan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di layar. Yang pertama itu tahapannya adalah mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu? Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, ini tahapan-tahapannya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah menerapkan keyakinan kelas ini di kelas yang saya ampu. Saya bersama-sama anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa menyimak video berikut ini. Saya stop share dulu. Selamat pagi anak-anak. Nah, jadi sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak akan ajak anak-anak membuat keyakinan kelas. Silakan kalian boleh tuliskan apa yang menjadi keyakinan kelas anak-anak ya. Nanti tuliskan di kertas yang sudah Bapak bagikan. Kemudian keyakinan tersebut Bapak minta nanti anak-anak untuk menampilkan di papan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, siapa yang sudah selesai menuliskan keyakinannya? Ya, silakan Dian, boleh ke depan Dian. Oke, silakan dulu. Berikutnya siapa lagi yang mau keyakinan kelasnya ya? Silakan ke depan. Sudah semua ya. Nah, Bapak lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada 11. Nah, ini adalah keyakinan kelas kita. Yang pertama itu disiplin. Setuju? Setuju. Ya, yang kedua itu belajar dengan giat. Ya, setuju? Setuju. Hadir tepat waktu. Setuju? Setuju. Ya, lebih baik dari sebelumnya, lebih tertib dan serius dalam kelas. Setuju? Setuju. Berikutnya berteman tanpa membeda-bedakan status. Setuju. Jangan ribut pada saat guru menjelaskan di depan kelas. Setuju? Oke, tidak ada izin ke belakang. Setuju. Oke. Belajar dengan riang gembira. Setuju? Nah, ini keyakinan kelas kita yang akan kita taati. Siapa yang menaati?
Kita ya kita warga kelas 7. Nah, Bapak Ibu, tadi cuplikan video tentang keyakinan kelas yang saya sudah buat dengan anak-anak di SMP Negeri 2 Denpasar. Keyakinan kelas ini dibuat bersama anak-anak, kemudian papannya dipasang, saya tempel di kelas, sehingga anak-anak akan selalu ingat dengan keyakinan kelasnya dan menaati keyakinan yang sudah mereka sepakati bersama. Nah, keyakinan kelas ini biasanya saya selalu ingatkan di awal pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa nanti membuat keyakinan kelas dengan anak-anaknya sebelum memulai pembelajaran. Tentunya keyakinan kelas ini akan memudahkan Bapak Ibu guru nanti dalam pembelajaran. Kemudian ketika anak mungkin ada yang melanggar keyakinannya, Bapak Ibu bisa mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Nah, keyakinan kelas ini akan membantu Bapak Ibu dalam menangani permasalahan-permasalahan yang mungkin nanti akan dihadapi oleh Bapak Ibu dalam melangsungkan pembelajaran. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini ada tahapan-tahapan, ya, tahapan-tahapan pembentukan keyakinan kelas. Oke. Sabar dulu Bapak Ibu, masih macet. Oke, jadi Bapak Ibu, tahapan pembentukan keyakinan kelas yang pertama itu adalah tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, Bapak Ibu mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Nah, seperti yang saya sudah tampilkan sebelumnya, Bapak Ibu. Kemudian sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisaran antara 5 sampai 10 atau 11 prinsip atau keyakinan. Tujuannya adalah agar anak-anak lebih mudah mengingat. Kalau terlalu banyak nanti cenderung anak-anak lupa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Ya. Kemudian berikutnya keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, itu Bapak Ibu tahapan-tahapannya. Tentu Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas semenarik mungkin, sekreatif mungkin sehingga keyakinan kelas tersebut menarik untuk dilihat. Tentunya anak-anak akan lebih tertib untuk menaati keyakinan kelas yang akan nanti dibuat. Ya, keyakinan kelas yang dibuat. Nah, itu. Nah, ini gambar-gambar ketika saya mengajak anak-anak buat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, sebagai contoh keyakinan kelas, ini sebagai gambaran untuk Bapak Ibu nanti. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini contoh keyakinannya. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini Bapak Ibu bisa salah contoh-contoh keyakinan kelas yang mungkin bisa menjadi catatan Bapak Ibu nanti di kelas ketika menerapkannya. Nah, kemudian selalu bersikap positif. Nah, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Ini beberapa contoh keyakinan kelas. Kemudian berikutnya juga adalah dari
hormat. Kami menyadari bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami menyadari bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Berikutnya, diterima dan dimiliki. Kami menyadari bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya, Bapak Ibu, bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Nah, tentu ini akan muncul pertanyaan dalam benak Bapak Ibu, bagaimanakah jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Mungkin ini juga akan kita temui nanti. Nah, keyakinan kelas ketika ada pelanggaran biasanya itu ada 3. Yang pertama hukuman. Yang kedua sanksi atau konsekuensi. Dan yang ketiga itu misalnya adalah restitusi. Nah, ini 3 langkah yang biasanya kita temui. Nah, bagaimanakah hukuman, sanksi, dan restitusi ini? Saya jelaskan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah hukuman. Nah, di mana letak perbedaan antara hukuman, sanksi, dan restitusi? Hukuman biasanya itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melakukan suatu kesepakatan. Nah, mungkin Bapak Ibu diingat-ingat lagi apakah pernah memberikan hukuman kepada anak-anak. Ini adalah sebuah pengertian dari sebuah hukuman. Kemudian yang berikutnya itu adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi atau sanksi. Jadi konsekuensi ini biasanya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini biasanya jadi konsekuensi atau sanksi ini lebih baik daripada hukuman, ya, karena sudah ada persetujuan antara murid dan. Nah, berikutnya yang ketiga itu adalah restitusi. Nah, diharapkan kita dalam menangani masalah itu menggunakan langkah restitusi. Apakah restitusi tersebut? Nah, Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi, restitusi itu bagaimana Bapak Ibu membangkitkan unsur intrinsik dari anak agar mereka menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahan mereka dari dirinya sendiri. Jadi itu tujuan dari restitusi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini ada 3 ya, identitas gagal dari hukuman, kemudian identitas sukses, disiplin dari konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu bisa lihat bersama ya, bagaimana hukuman, bagaimana konsekuensi, dan bagaimana restitusi. Ini sangat penting sekali. Tentu saya pun awalnya pernah melakukan hukuman, tetapi setelah saya mempelajari ini ternyata hukuman tidak pantas atau kurang baik diterapkan ketika mendisiplinkan anak-anak. Ya. Nah, sekarang bagaimana identitas gagal dari hukuman? Sesuatu yang karena hukuman itu cenderung sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu ya. Jadi yang berikutnya hukuman itu akan membuat tidak nyaman bagi murid atau anak untuk jaga waktu panjang. Nah, sudah jelas hukuman itu tentu membuat siswa kita menjadi tidak nyaman dengan kita. Bisa-bisa kita dimusuhi atau dibenci oleh anak-anak karena sering memberikan hukuman. Nah, kemudian berikutnya adalah korban mendapatkan keadilan. Nah, yang berikutnya identitas gagalnya adalah murid atau anak akan tersakiti. Ya, sudah jelas Bapak Ibu ketika kita memberikan hukuman, nah anak-anak
tentu pasti akan merasa tersakiti hatinya. Dan tentu sakit hati itu lebih sulit diobati. Nah, terus yang berikutnya, identitas sukses disiplin dari konsekuensi. Bagaimana yang pertama sesuatu harus terjadi. Nah, kemudian konsekuensi ini tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Jadi ini sama-sama tidak membuat siswa tidak nyaman. Kemudian korban bisa diabaikan. Nah, kemudian berikutnya murid atau anak dibuat tidak nyaman dengan adanya konsekuensi atau sanksi ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana dengan identitas sukses disiplin ketika kita mampu melaksanakan restitusi? Restitusi itu yang pertama, restitusi ini merupakan pilihan. Ya, pilihan. Kemudian yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, korban mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan. Nah, bagaimana maksud dari ketiga identitas ini? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Baik, Bapak Ibu, hukuman, sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Berikutnya adalah kalau hukuman itu perilaku pasif, agresif, dan meningkat. Sedangkan konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi, masalahnya akan terpecahkan. Terus yang berikutnya adalah sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kemudian kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, kalau di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kan ini yang kita harapkan di restitusi. Berlaku, yang kebetulan berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Hukuman itu tidak berlaku pada kehidupan nyata. Kemudian konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan bagaimana kalau restitusi? Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, biasanya Bapak Ibu pada hukuman itu peraturannya adalah kamu harus ini, kamu harus itu. Nah, sedangkan kalau di konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi itu di konsekuensi. Terus kalau di dalam restitusi muncul pertanyaannya apa? Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu biasanya pada restitusi. Kemudian murid atau anak akan membenci peraturan. Ini pada hukuman ya. Kemudian pada konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan kalau di restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Inilah yang kita harapkan Bapak Ibu pada restitusi. Nah, berikutnya. Jadi kalau hukuman itu bersifat negatif, kalau konsekuensi itu netral dan restitusi itu positif. Bagaimana maksudnya? Ini Bapak Ibu, di hukuman itu awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, biasanya Bapak Ibu ada yang pernah seperti itu di kelas atau melihat anak-anaknya ketika melakukan pelanggaran? Diingat-ingat lagi Bapak Ibu. Kemudian kalau netral, bagaimana kalau konsekuensi bersifat netral? Lakukan apa yang saya katakan. Lakukan apa yang saya lakukan. Terus bagaimana kalau di restitusi? Apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Di sana letak perbedaannya Bapak Ibu. Kemudian kalau negatif, kalau di hukuman itu cenderung mode paksa, ya mode paksaan yang harus dilakukan oleh anak-anak. Sedangkan kalau di konsekuensi itu bersifat stimulus respon. Nah, kalau di restitusi dia akan menggunakan teori kontrol. Dia akan mampu mengontrol dirinya. Terus berikutnya Bapak Ibu yang di hukuman itu mendorong menyalahkan diri. Mendorong anak menyalahkan dirinya. Kemudian kalau di konsekuensi mendorong kepatuhan. Kalau di restitusi mendorong disiplin positif.
Nah, kemudian kalau di hukuman itu konsep diri buruk atau tidak baik ya di sini Bapak Ibu. Kemudian kalau di konsekuensi itu konsep diri baik. Sedangkan kalau di restitusi konsep diri kuat. Nah, kemudian murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, ini banyak kita temukan Bapak Ibu ya. Di anak sekarang mungkin setelah ini Bapak Ibu bisa untuk mengatasi permasalahan ini bisa menggunakan jalan restitusi. Nah, kemudian kalau di konsekuensi murid atau anak belajar taat pada peraturan. Nah, kemudian kalau di restitusi murid anak belajar memecahkan masalah. Ini bedanya Bapak Ibu. Kalau di hukuman dia akan menyembunyikan masalahnya, kesalahannya. Kemudian kalau di konsekuensi dia akan belajar taat pada peraturan, dan kalau di restitusi dia akan belajar untuk memecahkan masalah. Kemudian yang berikutnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kemudian kalau di konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Jadi kalau yang di negatif itu adalah mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kalau di konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Terus kalau di restitusi, Anda paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Nah, kemudian berikutnya kalau di hukuman itu dampak pada muridnya adalah murid akan marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian kalau di konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, time out, penahanan. Kemudian kalau di restitusi murid dan anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, kemudian berikutnya tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, ini di hukuman, di restitusi sudah diketahui masuk akal. Tapi kalau di restitusi berupaya undangan untuk mengadakan restitusi. Kemudian kalau hukuman itu biasanya cenderung dibuat oleh Bapak Ibu guru. Ya, kadang kan kalau di konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak. Sedangkan kalau restitusi itu dibuat oleh murid atau anak. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, kalau hukuman itu menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan anak didik kita. Ini makanya hukuman itu kurang tepat diberikan kepada anak-anak. Kemudian di konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Nah, berikutnya adalah restitusi, menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid dan anak. Nah, Bapak Ibu yang bisa, mungkin Bapak Ibu bisa open mic. Di sini saya tampilkan hukuman atau konsekuensi dari tindakan guru yang ada di layar ini. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab yang pertama ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama itu adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Ya, berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu bisa jawab melalui chat. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini hukuman atau konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini hukuman apa? Konsekuensi. Mengganti kertas
tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi. Dan yang berikutnya berjemur di lapangan basket pada pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Ini hukuman konsekuensi. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mencatat apa jawaban dari tindakan guru ini. Sekarang Bapak Ibu bisa cocokkan jawabannya. Apakah benar atau tidak yang Bapak Ibu sudah jawab. Nah, ini ya. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau mencatat 100 kali di dalam kalimat itu adalah sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket itu adalah sebuah hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu adalah konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Dan berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman itu sudah pasti adalah hukuman. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini kita sudah bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita akan belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama itu adalah bertahan hidup. Ya, ini yang kedua adalah kasih sayang, rasa diterima, kekuasaan, kebahagiaan, dan kesenangan. Apa yang dimaksudkan ini? Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat kalau kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kalau kasih sayang dan rasa diterima, ini dari kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan untuk disayangi atau diterima meliputi kebutuhan akan hubungan atau koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Berikutnya, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan adalah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Itu Bapak Ibu dari penguasaan. Nah, kemudian kebebasan dan kesenangan. Kalau kebutuhan manusia dan akan kebebasan itu adalah kebutuhan untuk bebas. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kalau dari kesenangan itu adalah kebutuhan akan kesenangan, itu kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, makanya Bapak Ibu dalam mengajar bisa menyelipkan permainan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, memenuhi kebutuhan dari anak didik kita. Ketika kita tahu kebutuhan adik didik, maka kita bisa menentukan langkah mana yang bisa kita lakukan. Ini maka dari itu penting kita memahami kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar dari anak didik kita nanti. Nah, Bapak Ibu, setelah mengetahui kebutuhan, maka tentu kita akan mempelajari tentang 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol. Nah, sekarang Bapak Ibu dalam memecahkan masalah bisa menggunakan 5 posisi kontrol ini. Nah, tentu dari setiap tindakan ini ada hasilnya. Yang pertama Bapak Ibu itu penghukum. Ketika Bapak Ibu memposisikan diri sebagai penghukum ketika menangani anak-anak, maka yang muncul itu adalah patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini biasanya kalau penghukum guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Cara dari gurunya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembuat merasa bersalah.
Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini adalah di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang ia sayanginya. Nah, ketika Bapak Ibu pembuat merasa bersalah, inilah yang akan muncul pada diri anak-anak. Nah, kemudian yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga itu adalah sebagai teman. Bagaimana sebagai teman? Cenderung seperti ini keluarnya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dengan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Ini kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Terus yang berikutnya sebagai pemantau. Pada pemantau ini cenderung akan muncul seperti ini. Peraturannya apa? Bapak Ibu akan menanyakan peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau atas perilaku seseorang. Ini lebih baik bila sebagai penghukum. Ya, jadi yang disarankan dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu tidak lagi memberikan hukuman kepada anak. Terus bagaimana yang kelima? Yang kelima itu adalah manajer. Manajer itu posisi kita sebagai manajer, apa yang kita yakini. Nah, kembali ke keyakinan kelas. Disinilah pentingnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas sebelum pembelajaran. Jadi ketika anak-anak melakukan pelanggaran, Bapak Ibu bisa menanyakan kembali keyakinan kelasnya yang sudah disepakati. Apakah kamu meyakininya? Nah, ini bisa menanyakan kembali keyakinannya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperlakukan hal ini? Ini Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini bisa Bapak Ibu kan ketika Bapak Ibu memposisikan diri sebagai manajer. Maka dari itu, Bapak Ibu sebelum memerankan sebagai posisi manajer, Bapak Ibu tentu harus membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik bila kita memposisikan diri sebagai guru dalam menangani anak didik kita ketika melakukan pelanggaran. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimanakah tahapan segitiga restitusi, tahapan-tahapan restitusi? Nah, kemudian yang pertama, restitusi ini kan paling baik bila dibandingkan dengan penghukum atau konsekuensi. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa Bapak Ibu nanti menerapkan segitiga restitusi ini. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, Bapak Ibu menstabilkan identitas dulu. Kemudian pada teori kontrol ini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian berikutnya langkahnya adalah validasi tindakan yang salah. Artinya semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ini posisi teori kontrolnya. Ini tahapan Bapak Ibu, saya ulangi, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini tahapan segitiga restitusi. Nah, ini restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali
berkelompok mereka dengan berkarakter yang lebih baik. Jadi ini segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini Bapak Ibu. Ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu adalah bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki hubungan. Yang kedua ya, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Nah, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini Bapak Ibu, ciri-ciri dari restitusi tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan langkah restitusi ini ketika Bapak Ibu mungkin menemukan permasalahan ketika sama anak-anak atau anak-anak melakukan pelanggaran, Bapak Ibu bisa melakukan langkah-langkah restitusi ini. Nah, berikut saya punya video tentang restitusi yang sudah saya lakukan kepada anak-anak di SMP Negeri 2 Denpasar. Jadi Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu pernah melakukan ini, pernah menemukan permasalahan yang saya hadapi di sekolahnya. Nah, ini adalah cuplikan video, Bapak Ibu bisa tonton. Ini adalah restitusi ketika saya mengajar di kelas 8. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan Trisandil. Suti, silakan pimpin teman-temannya untuk melaksanakan Trisandil. Baik Pak, saya akan pimpin teman-teman saya untuk melaksanakan Trisandil. Teman-teman silakan berdiri. Asana. Pranayama. Kara Sudana. Wujud Trisandil ngawit. Terima kasih Suti sudah memimpin Trisandil dengan baik. Sekarang Suti silakan duduk ke tempatnya. Nah, untuk Bayu dan Yanta nanti selesai pembelajaran ikut Bapak ke ruangan ya. Ya, Pak.
A few moments later. Permisi Pak, ada apa Bapak kami berdua? Iya, Yanta dan Bayu, Bapak memang panggil kalian berdua. Silakan duduk dulu, Bayu dan Yanta. Bayu dan Yanta, tadi Bapak perhatikan pada saat persembahyangan, pada saat Trisandia bersama di kelas, Bapak lihat Bayu dan Yanta itu bermain tidak fokus melakukan Trisandia, betul? Betul Pak. Tadi tangan saya disenggol Pak sama Yanta dan ditarik ke telinga saya. Jadinya saya kaget tadi Pak. Yanta, betul yang disampaikan oleh Bayu tadi, kamu dapat menarik telinganya Bayu sama menyenggol tangannya Bayu pada saat Trisandia? Ya Pak, benar. Tadi saya dapat menarik telinganya sama menyenggol tangannya saat Trisandia Pak. Yanta, Bapak tahu semua orang pernah melakukan kesalahan. Seperti pepatah bilang, tanhane wong swasta anulus. Tidak ada manusia yang sempurna. Namun, kita meyakini setiap perilaku yang kita lakukan itu tentu pasti ada alasannya. Nah, sekarang Yanta, kenapa Yanta menyenggol tangannya Bayu dan menarik telinganya pada saat Trisandia tadi di kelas? Kemarin saya dapat diajak mabar Mobile Legends sama Bayu Pak. Tapi saya nggak pernah dikasih menang sama Bayu. Karena itu saya iseng ngerjain dia seperti dari telinga sama nyenggol tangannya Pak. Oh, begitu ceritanya. Nah, Yanta, sekarang coba Yanta ingat-ingat kembali keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama. Menurut Yanta, perilaku atau tindakan Yanta tadi kepada Bayu apakah sudah mencerminkan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama? Belum Pak. Nah, menurut Yanta, keyakinan apa yang belum Yanta lakukan? Saling menghormati dan menghargai antar sesama Pak. Nah, menurut Yanta, kira-kira pentingkah keyakinan saling menghargai dan menghormati antar sesama menurut Yanta? Penting Pak. Setuju. Sebagai siswa, kita harus bisa menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai antar teman kita di sekolah, apalagi pada saat melaksanakan Trisandia. Nah, sekarang menurut Yanta, kira-kira apa yang Yanta bisa lakukan untuk memperbaiki perilaku atau tindakan yang Yanta sudah lakukan tadi sama Bayu? Pertama saya akan minta maaf kepada Bayu karena sudah menarik telinganya dan menyenggol tangannya Pak. Kedua, saya akan bersungguh-sungguh akan Trisandianya Pak. Ketiga, saya akan bermain sportif untuk menerima kekalahannya Pak. Keempat, saya akan bersedia untuk memimpin Trisandia. Bagus sekali Yanta. Bapak apresiasi niat baiknya kamu untuk melakukan perubahan perilaku yang kamu sudah lakukan. Bayu, aku minta maaf karena sudah menarik telingamu dan menyenggol tanganmu saat Trisandia. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kamu mau memaafkan saya? Ya Yanta, saya maafin. Nanti pada saat Trisandia ayo kita bersungguh-sungguh semaya agar diberikan keselamatan dan diberikan pikiran kita menjadi tenang. Terima kasih Bayu sudah memaafkan aku. Bagus sekali Yanta dan Bayu ya. Jadi Bapak senang sekali mendengar tadi Yanta mau meminta maaf kepada Bayu atas kesalahannya dan Yanta dan Bayu mau memaafkan Yanta. Bapak senang sekali melihat dan mendengarnya. Nah, sekarang masalahnya sudah selesai kan? Nah, sekarang Bayu dan Yanta sudah boleh istirahat. Baik Pak, dan terima kasih. Permisi Pak. Ya. Ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan budaya positif yang saya lakukan di SMP Negeri 2 Denpasar. Nah, ini saya mengajak anak-anak untuk sembahyang bersama atau berdoa sebelum mulai pembelajaran. Kemudian di sini saya menerapkan
budaya 5S, senyum salam sapa ketika bertemu dengan anak-anak. Ya, ini mulai dari anak-anak datang sekolah, kemudian ketemu di lingkungan sekolah, itu menerapkan budaya 5S. Kemudian mengajak anak-anak untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian ini melakukan kegiatan sembahyang bersama pada hari raya Purnama Tilem. Ini beberapa dokumentasi kegiatan positif yang telah saya lakukan. Nah, kemudian berikutnya ini ya beberapa dokumentasi saya memfasilitasi anak-anak dalam pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang ini saya menjalin komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Kemudian ini adalah mengajak anak-anak untuk menjaga atau melestarikan budaya kita, budaya Bali. Nah, Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada sesi refleksi. Bapak Ibu, ada yang mau memberikan tanggapan, pertanyaan? Oke, suara tidak terdengar. Oke. Oke. Bapak Ibu bisa raise hand, apakah bisa open mic? Oke, Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan bisa open mic atau raise hand. Pak Kari? Ya, Pak Kari? Pak Kari bisa dengar suara saya, Pak? Tes, tes. Pak Kari bisa dengar suara saya? Apakah bisa, teman-teman, apakah bisa dengar suara saya? Oke. Pak Kari bisa open mic, Pak Kari? Bisa open mic? Oh iya, ya. Oke. Baik, Pak Kari. Mungkin dari apa yang sampaikan tadi ada pertanyaan atau yang bisa Pak Kari sampaikan atau masukan? Baik, terima kasih atas waktunya Pak Budi. Menarik sekali materi yang disampaikan Pak Budi, lengkap dengan dokumentasinya, sungguh luar biasa sekali. Ini benar-benar memotivasi saya untuk menjadi, biar bisa istilahnya sedikit, tidaknya itu bisa mencontoh Pak Budi lah, walaupun tidak banyak seperti ini. Jadi saya lihat pergerakan Pak Budi di sekolah ini luar biasa, dari awal pendekatan dengan siswa, pada saat perjalanan dengan siswa, akhir dengan evaluasi dengan siswa, semuanya terangkum dengan baik dan luar biasa. Saya apresiasi tinggi, apresiasi penuh untuk Pak Budi. Sukses Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Kari, terima kasih atas masukannya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menginspirasi teman-teman, bisa memberikan sedikit gambaran kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah masing-masing. Ada yang mau memberikan tanggapan atau masukan lagi? Oke. Selamat siang Pak Budi. Ya, baik Bu Trisna. Dipersilakan Bu Trisna. Terima kasih atas kesempatannya. Dari pemaparan tadi sangat menginspirasi, terutama dari pembuatan keyakinan kelas juga dengan restitusi, segitiga restitusi dalam permasalahan siswa. Yang ingin saya tanyakan untuk keyakinan kelas, apakah bisa secara optimal disampaikan di kelas, mengingat waktu pembelajaran kan cukup singkat. Dengan pembuatan keyakinan kelas tersebut, bisakah secara optimal? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Boge atas Trisna atas pertanyaannya berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan dan jelaskan tadi, keyakinan kelas ini kan memang sangat penting untuk membuat sebuah keyakinan bersama dari siswa maupun dari guru. Tentu yang saya lakukan di sekolah kita yang mengatur, kita yang menyesuaikan dengan waktu.
Dan sejauh ini yang saya lakukan, keyakinan kelas yang saya buat itu bisa dimaksimalkan, bisa dioptimalkan dengan jam pelajaran yang sudah ditentukan dari sekolah. Jadi kita yang mengatur waktunya sehingga ada alokasi waktu yang kita siapkan untuk membuat sebuah keyakinan itu. Seperti itu, Moge. Bu Trista. Oke, terima kasih Pak Budi. Baik, Bapak Ibu, itu sedikit penyampaian dari saya. Apakah ada yang mau bertanya atau tanggapan lagi? Nah, kalau tidak ada masukan atau tanggapan, ya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan sharing berbagi ini melalui Zoom meeting. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang dari tadi sudah mendengarkan dengan baik apa yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan sedikit gambaran atau masukan kepada Bapak Ibu di dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup pertemuan ini, saya tutup Zoom ini dengan mengaturkan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.